siap kita membasahon marsi balos-balosan. Kekosiau membaca judul perikop ni ayat 10 walu ay mahita inang pakonda boru. Ayat 10 sia nasyang bapa pakonda lahi. Naima das bani salose. Hapentarani naibata na mangimbang hapentarani duniaon. Dari halak nalahon aku, tapi hubungi naibata tulimbata, najupaan halawahon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang berusaha memperoleh ilmu pengetahuan yang tinggi, mempunyai gelar. Hal itu tidak salah. Justru itu bagus. Yang salah adalah pengetahuan yang didapat membuat menjadi sombong dan tinggi hati. Bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kota Korintus adalah kota metropolitan. Kota yang sangat maju, pusat perdagangan. Karena kota itu merupakan tempat persinggahan berbagai suku bangsa. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan berjemaat di kota Korintus. Karena silih bergantinya pembawa berita, jadi jemaat di kota Korintus mengidolakan pembawa beritanya, bukan beritanya. Ada yang mengidolakan Apolos, ada yang mengidolakan Kefas, ada yang mengidolakan Kristus, dan ada yang mengidolakan Paulus. Karena mengagung-agungkan seseorang inilah yang mengakibatkan perpecahan di jemaat Korintus. Sebenarnya perpecahan itu pasti semua orang tidak menyukai hal itu. Semua ingin kita bersatu, damai. Seperti kita sektor 5. Kalau ada yang pengelompokan-pengelompokan kan rasanya nggak enak, nggak nyaman. Kita pasti ingin damai, kompak. Songon istilah ni si malumun, ulang songon hasadoni bah pakon minat. Dalam satu wadah, tapi tidak menyatu. Namin songon hasadoni bah pakon gulama. Tidak terlihat, tapi terasa. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita damai, tidak suka dengan perpecahan. Orang Yahudi dan Yunani menekankan pengetahuan intelektual
untuk menerima dan mengartikan Injil yang sampai kepada mereka. Injil tidak berbicara tentang karya dan pencapaian manusia, tapi karya Allah di dalam Yesus Kristus. Hal inilah yang akan dijelaskan dalam khotbah kita malam ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seekor kura-kura, dan kura-kura ini ingin terbang seperti burung elang. Dan dia menemui 2 ekor burung elang ini. Dia katakan, "Saya ingin terbang seperti kalian berdua." Kata burung elang ini, "Oh, boleh." Dan burung elang ini mengambil ranting kayu, kira-kira berukuran setengah meter. Katanya, "Aku di ujung kiri dan kanan batang kayu ini, dan kamu gigit di tengah-tengah. Tapi ada aturannya, ada syaratnya. Kamu tidak boleh berbicara. Walaupun ada yang mencemooh, walaupun ada yang ngomong, kamu diam saja." Dan si kura-kura menyanggupinya. Oke, baiklah. Dan terbang, dibawa oleh burung elang ini, mengelilingi perkampungan, tengah perkampungan. Mereka menemui ada anak-anak yang melihat itu, dan katanya, "Wah, hebat, hebat, kura-kura bisa terbang." Si kura-kura ini sebetulnya pengen ngomong, tapi dia masih ingat, oh dia ada aturan, nggak boleh ngomong nih. Yaudah, dia ngomong. Akhirnya terbang lagi, melewati satu perkampungan, dan ada juga anak-anak di situ yang melihat itu dan kata, "Wah, keren! Kura-kura bisa terbang seperti burung elang." Ide siapa itu? Kura-kura kan bodoh. Wah, mendengar kata bodoh, emosi si kura-kura ini. Lalu dia ingin bicara, baru buka mulut, dia sudah terjatuh dan akhirnya mati. Melalui ilustrasi ini kita bisa belajar, kura-kura yang dibilang bodoh langsung emosi karena memang tidak ada orang yang mau dikatakan bodoh. Apa yang dikatakan dalam khotbah ini? Paulus tetap memberitakan firman Tuhan, tetap mengatakan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, silang aima na ipilih bata Bapa laho paluah kon jolma perdosa. Jalan salib merupakan kebodohan menurut paham orang Yahudi dan Yunani. Karena tidak mungkin orang yang mati di kayu salib sebagai Mesias penyelamat. Karena memang tradisi keyahudian, yang mati di kayu salib adalah penjahat. Mana mungkin orang yang mati menyelamatkan yang hidup? Mereka tidak ingat akan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Aima asesilang aima dalan haotoon bani sedea na merasa dirini pental. Yesus Kristus nama sitaronon mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Hal inilah yang kita percayai, Yesus yang mati di kayu salib sebagai jalan keselamatan kita dan menyatukan kita dengan Allah Bapa. Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 16, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani. Melalui salib Kristus kita diselamatkan. Semua dosa, pelanggaran, dan kelemahan semuanya sudah diselesaikan di sana. Salib adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Hal inilah yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi dan Yunani. Menurut paham Yahudi, sesuai hukum Taurat, mereka menganggap salib adalah papa atau kutuk yang digantung di kayu salib adalah penjahat. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Yesus yang disalibkan dijelaskan Paulus di sini adalah Mesias juru selamat dunia. Untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Pemahaman mereka, Mesias atau juru selamat yang mereka harapkan bukan Mesias yang mati di kayu salib yang menurut mereka nggak punya kekuatan. Tapi Mesias yang mereka harapkan adalah sosok pembebas secara politis yang kuat, yang spektakuler, yang bisa menyelamatkan mereka dari berbagai pergumulan. Aima asetorus dosidia menanti-nantihon tanda kedatangan Mesias lain. Hal itu tidak mereka lihat dalam diri Yesus. Di ayat 22. Sementara orang yang berlatar belakang pendidikan yang sudah maju, baik pengembangan seni dan ilmu pengetahuan mengenai salib Kristus, tidak bisa mereka terima. Karena sulit bagi mereka untuk menerima Yesus yang mati di kayu salib adalah sang penyelamat. Sangat sulit bagi orang Yunani percaya Allah serupa seperti manusia atau inkarnasi. Karena Allah kudus, kuat, dan baik. Di dalam Dialah tempat yang terindah dan terbaik. Jadi kalau Paulus katakan Yesus datang ke dunia sama seperti manusia, anggo disebut Paulus, ia rohu dineon gosongon jolma mengharapkan pembebasan yang disebut dalam Yesaya 52 ayat 14 dan Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan 5. Mengenai Mesias yang menderita, mati, dan disalibkan untuk menyelamatkan dunia, itu yang dikatakan Paulus. Tapi tidak dapat diterima akal dan pikiran orang Yahudi dan Yunani. Karena mereka berpikiran secara logis. Dan mereka menganggap itu adalah suatu kebodohan. Mereka tidak dapat menerima dengan akal pikiran mereka. Mereka tidak bisa memahami. Melalui penyalipan Yesus seperti yang tertulis dalam ayat 19. Aku akan menghancurkan hikmat manusia betapapun bijaksananya, dan aku akan menggagalkan pikiran manusia betapapun cerdiknya. Di ayat 23 juga dikatakan, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang non-Yahudi juga suatu kebodohan. Peristiwa penyalipan Yesus bukan sebuah kebetulan, bukan pula tragedi, kegagalan, atau kekalahan. Dan bukan pula tragedi kemanusiaan. Tapi sebaliknya, peristiwa salib aima puncak ni rencana ni naibata. Dalam Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Yesus yang disalibkan merupakan berita sukacita dan pemberitaan firman bagi dunia. Bukan memperlihatkan kelemahan, tapi justru sebagai kekuatan Allah. Itulah kekuatan Allah. Walau tidak dapat diterima akal pikiran orang Yahudi dan Yunani, dan merupakan kebodohan bagi orang kafir yang akan binasa. Yesus yang disalibkan itu merupakan jalan keselamatan. Allah menetapkan keselamatan manusia melalui penyaliban Yesus. Kebodohan menurut mereka, tapi merupakan anugerah bagi kita dan pemberian Tuhan. Tuhan Yesus menyediakan apa yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan sendiri. Melalui iman saja kita dapat mengartikannya. Memang Yesus yang disalibkan tidak ada artinya kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Tanpa iman, Yesus yang disalibkan tetap jadi batu sandungan menurut Yahudi dan kebodohan bagi Yunani. Yang paling penting adalah iman. Melalui iman kita dapat mengerti makna salib yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Ada ungkapan mengatakan, orang percaya belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman pasti percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik minggu ta aima gokandeardo hatani naibata. Firman itu sempurna. Yesus aima firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Mempercayai firman Tuhan bahwa melalui Yesus mati di kayu salib kita beroleh keselamatan. Walaupun itu kadang merupakan kebodohan bagi dunia, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan disebut juga kasihilah musuhmu dan doakanlah yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Carata lahul mendapat hikmat dari Tuhan, menjadikan firman Tuhan penerang dalam hidup kita. Rajin mendengar dan bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan. Hari Minggu ini adalah ulang tahun Inang yang ke-66 tahun. Umur 66 adalah dewasa, kata Matoras. Seharusnya kalau sudah dewasa umur, berarti harus semakin dewasa juga imannya. Zaman Yahudi perempuan tidak diperhitungkan. Dan tidak ada hak bicara di tengah-tengah jemaat. Tidak berpendidikan. Zaman sekarang sudah zaman emansipasi. Gender inang sudah diperhitungkan, bisa sekolah, bisa punya jabatan, bahkan bisa berkhotbah. Karena itu buat kita inang, kita hargailah itu dengan membuat segala kepintaran dan pengetahuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Beriman tanpa berpengetahuan adalah tumpul. Berpengetahuan tanpa beriman
Jadilah inang napor saya sebagai iyanan nasonang i rumah. Bani Bapa, bani Nyomba, i masyarakat, i kuria, gabe iyanang sonang lokal. Amin. Martungko Marita. Terima kasih Abah. Polsek Inang selama 5 tahun Kak. Kalau boleh selanjutnya seterusnya.